Salah satu ahli waris histeris dan menolak pengosongan rumah yang berada di Jalan Raja Min Purba, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kisruh berawal dari perseteruan antara 9 saudara kandung yang memperebutkan warisan berupa tanah dan rumah milik orang tua mereka. 8 saudara lainnya keberatan bila rumah hanya ditempati oleh salah satu saudara mereka. Masalah terus bergulir hingga ke ranah hukum. Setelah persidangan panjang, akhirnya pengadilan memutuskan kepemilikan rumah jatuh pada 8 saudara. Satu menguasai harta orang tuanya, 8 lagi kita meniadakan yang 8 orang lagi. Yang 8 orang itu memberi kuasa kepada saya untuk meminta, menggugat ataupun sedikit saja bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang selama ini dikuasai sepihak sama abangnya yang bernama Saud Maulid Bagus. Meski mendapatkan penolakan dari penghuni, pengosongan rumah sengketa terus berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian. Petugas kemudian menyegel rumah yang sudah dikosongkan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur tidak memiliki akses keluar masuk lantaran dikepung pagar dan bangunan. Pemilik rumah pun kesulitan memasuki rumahnya sendiri. Agar bisa masuk ke rumah, pemilik rumah Wisnu Widodo harus melompati tembok atau pagar setinggi 1 meter. Hal ini terjadi sejak 4 tahun lalu saat tetangga Wisnu mengklaim tanah di halaman rumah Wisnu adalah miliknya. Ya kesulitan, nggak bisa lewat mana-mana, lewat rintisan itu. Motor ya nggak bisa masuk, ya sangat kesulitan. Karena tamu-tamu saya saja sudah nggak kesini lagi, jarang kesini. Ya masalahnya dia merasa bahwa jalan ini miliknya. Padahal sejak dulu yang saya tahu ini jalan desa. Wisnu berharap segera menemui penyelesaian atas masalah ini, sehingga ia tak lagi kesulitan keluar masuk rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, kericuhan terjadi antara massa dari 2 kader berbeda Partai Golkar Indramayu di halaman kantor perwakilan partai. Konflik internal partai diduga disebabkan musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu pada 16 Juli lalu yang dianggap ilegal. Kericuhan bermula saat massa salah satu kubu masuk ke kantor DPD dengan mendobrak pintu gerbang kantor, namun dihadang oleh massa dari kubu berbeda. Polisi berhasil meredam emosi kedua kubu dan meminta 2 kelompok pendukung untuk tidak menempati kantor DPD guna menghindari aksi anarkis. Konflik internal Partai Golkar ini diduga disebabkan musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu 16 Juli lalu yang dianggap ilegal oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sehingga memicu konflik. Ini karena ada potensi gangguan Kamtimas, jadi pada prinsipnya kita posisi di tengah menjaga supaya tidak terjadi benturan antara 2 kubu. Dari satu kubu kelompoknya Pak Zainuddin, dari Daniel. Jadi kita amankan status quo saat ini untuk kantor DPD Golkar kami amankan. Jadi tidak ada yang menguasai dari salah satu. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka membantah tudingan dinasti politik dalam pencalonannya sebagai wali kota Solo. Menurut putra pertama Presiden Joko Widodo, keikutsertaan dalam Pilkada Solo merupakan kontestasi politik. Keikutsertaan dalam pemilihan wali kota Solo 2020, Gibran menyatakan dirinya bisa saja kalah atau memenangkan pilkada mendatang. Warga Solo dinyatakan Gibran tidak ada kewajiban memilih dirinya karena pencalonan dirinya nanti merupakan murni kontestasi, bukan penunjukan. Gibran juga menyatakan bahwa pencalonannya sebagai wali kota Solo telah melalui tahapan seperti yang dilakukan oleh bakal calon wali kota Solo lainnya. Banyak yang menanyakan masalah dinasti politik. Sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini, kalau di Solo ya, di kota saya itu saya setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Jadi ya saya kan ikut kontestasi
bisa menang, bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka diprediksi tidak akan mendapatkan lawan tangguh dalam Pilkada Solo. Namun tidak serta-merta tidak ada lawan yang akan muncul. Setidaknya ada satu pasangan independen yang siap menantang Gibran dan seorang wanita, cucu dari Pakubuwono ke-12. Popularitas Gibran di kota Surakarta tak terbantahkan lagi. Ia pun telah mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk memimpin Surakarta periode mendatang. Meski diprediksi menang mudah, lawan-lawan Gibran tetap bermunculan. Bukan dari partai politik, namun dari jalur independen. Penantangnya adalah Bagio Wahyono, seorang petukang jahit di kota Solo. Ia akan berpasangan dengan ketua RW di sebuah kampung, yaitu Efek Suparjo. Istilah Bajo, akronim dari keduanya pun disematkan pada pasangan ini. Pasangan Bajo ingin membuktikan tukang jahit dan ketua RW yang merupakan masyarakat biasa bisa maju di Pilwalkot Solo tanpa ada mahar politik dan uang banyak. Mereka juga ingin membuat perubahan yang lebih baik di Solo. Batas minimal untuk bisa maju di jalur perseorangan di Pilwalkot Solo harus mampu mengumpulkan sebanyak 35.870 IKTP disertai surat pernyataan lengkap bermaterai. Kita sudah menyiapkan 21.000 Mas untuk perbaikan. Kebetulan kemarin kita sekitar 7.000-an. Kita 14.000 itu kita harus nuker, tapi kita kan masih punya 21.000. Kita istimewakan, mudah-mudahan kita bisa lolos Mas untuk independen ini ya kita sejarah besar di kota Surakarta, terutama di Indonesia. Bukan hanya pasangan Bajo yang akan maju menantang Gibran. Dikabarkan cucu Pakubuwono ke-12, Putri Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari juga akan maju menantang Gibran. Putri Wulansari telah menjalin komunikasi dengan partai politik yang masih mencari bakal calon wakilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Pertemuan keduanya membahas koalisi Partai Demokrat dan PKS di sejumlah daerah, termasuk menyiapkan lawan untuk Bobi Nasution di pemilihan Wali Kota Medan. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Sohibul Iman bersama jajaran pengurus inti kedua partai berlangsung di kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan kemarin. Silaturahmi pertama antara kepengurusan baru DPP Partai Demokrat dengan DPP PKS ini membahas isu yang menjadi perhatian publik. Antara lain koalisi Partai Demokrat PKS di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020, termasuk pemilihan Wali Kota Medan. PKS menyatakan sedang menjalin komunikasi politik untuk mengusung calon melawan Bobi Nasution. Kemudian dia inginnya sendirian saja. Jadi kalau ada partai yang berkoalisi antar partai manapun, ya kami tentu sangat senang, tidak ada masalah. Ya, kami tidak dalam posisi untuk mengomentarinya, ya, karena itu adalah sudah pilihan politik dari partai masing-masing. Jadi silakan saja. Karena kenyataannya PKS pun di banyak tempat masih berkoalisi dengan Gerindra. Di banyak tempat juga, ya tentu tidak sebanyak dengan Demokrat, juga kita berkoalisi dengan PDIP. Jadi itu hal biasa saja, ya. Tapi tentu saya tegaskan bahwa dalam konteks kebersamaan ini partai-partai harus menjalin kerjasama. Ya. Justru kalau ya dia tidak kerjasama itu menurut saya tidak positif. Kita PKS dengan Demokrat ini akan terus menjalankan fungsi check and balance, ya. Karena apa? Karena kita berkeyakinan bahwa kita memerlukan penguatan demokrasi, dan penguatan demokrasi itu ada kalau check and balance itu berjalan dengan baik. Saya kira itu yang kita bahas tadi. Yang sebetulnya sudah cukup lama kami niatkan dan rencanakan. Namun tentu keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang akhirnya baru hari ini bisa terjadi pertemuan sekaligus silaturahim dan komunikasi politik
di antara Partai Demokrat dan PKS. Terima kasih Pak Presiden PKS yang telah menerima kami dengan begitu baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pembicaraan di dalam tadi berjalan dengan sangat baik, penuh dengan semangat kekeluargaan dan juga semangat untuk menjadi bagian dari solusi untuk berbagai permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution mengaku telah menyiapkan relawan untuk memenangkannya di Pilkada serentak 2020. Bobi masih menunggu keputusan resmi DPP PDI Perjuangan terkait restu untuk maju di Pilkada Medan. Bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution telah menyiapkan relawan untuk mendukungnya di Pilkada serentak 2020. Bobi mengaku banyak relawan yang datang dengan sukarela untuk mendukungnya. Dengan penuh percaya diri, menantu Presiden Joko Widodo ini juga yakin elektabilitasnya paling unggul di kota Medan. Relawan ini selama ini banyak sekali yang natural muncul, banyak sekali Bang. Jadi ya sekarang kita buat coba sentuh satu-satu, kita datangi karena sangat banyak sekali jumlahnya Bang. Kita pun sendiri masih kewalahan untuk datangin, makanya ini kita masih butuh waktu lagi untuk datangin satu persatu. Sekarang yang kita lihat sih, insya Allah kita sekarang masih paling unggul di Medan. Hingga kini Bobi masih menunggu keputusan resmi DPP PDI Perjuangan terkait restu untuk mengusungnya di Pilkada Kota Medan tahun ini. Sementara itu, Partai Gerindra mantap mendukung Bobi. Bahkan Gerindra telah menyiapkan nama-nama untuk dijadikan sebagai pendamping Bobi. Partai Golkar mengaku masih menunggu siapa sosok yang akan bersanding dengan Bobi sebagai bakal wakil wali kota Medan sebelum menentukan pemberian dukungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan wali kota Tangerang Selatan dihiasi nama-nama besar berdarah biru. Selain anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada anak Bupati Serang dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan ikut dalam kontestasi tersebut. Nama Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020 mendatang. Siti Nur Aziza adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nur Aziza dan Ruhama Ben diusung Partai Demokrat dan PKS. Saya ini kan putri Banten, ayah ibu saya orang Tangerang, asli. Ya, dan Tangerang Selatan ini kan juga pemekaran dari Tangerang. Dan belakangan paradigma saya tentang mengabdi tentu juga seiring perjalanan hidup saya ya berubah. Ya, apalagi 2 tahun belakangan saya menangani konflik sosial keagamaan yang memang bertentuan dengan kemajemukan dan keragaman yang ada di masyarakat. Nah, ini juga yang salah satu yang mendorong saya untuk kemudian ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Saya melihat bicara tentang Kota Tangerang Selatan, sebetulnya tata kelola pemerintahannya ini kan sudah birokrasi. Ya, tetapi mekanismenya yang mekanisme politik. Ya, nah, itu yang kemudian harus saya lewati ya untuk bisa lebih mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Tentu saya harus mengikuti mekanisme itu. Sebelum disebut-sebut akan bersanding dengan Ruhama Ben, Nur Aziza sempat merayu artis Raffi Ahmad untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi. Sementara itu, Partai Gerindra resmi mendukung keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2020. Sarah akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Dalam hal ini saya bukan mengajukan diri, tetapi memang diajukan oleh struktur dan juga warga dari Tangsel untuk bisa mewakili suara dari anak-anak muda dan juga dari kaum minoritas dan dipasangkan oleh seseorang yang memang sudah berkecimpung dari masih muda sekali mengabdi kepada masyarakat Tangsel sampai akhirnya beliau bisa menjadi sekda setelah pertimbangan yang matang dari saya, karena saya ini dididik dari awal Gerindra berdiri sebagai pejuang politik. Dimanapun kami diberikan amanah dan mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ya kami harus siap.
Jadi saya setelah mempertimbangkan matang akhirnya mempersiapkan diri dan menyatakan siap untuk berjuang di Tangsel. Baik. Rekomendasi untuk Muhammad Ali dan Saras disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sarah yang merupakan putri Hasim Joyo Hadikusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangsel mendatang. Selain Nur Aziza dan Rayu Saraswati, calon berdarah biru lainnya adalah Pilar Saga. Pilar Saga digandeng Benyamin Daphni untuk maju dalam Pilkada Serentak Tangerang Selatan dengan dukungan dua partai, yakni Golkar dan P3. Pilar Saga adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang masih masuk dalam terah keluarga besar Ratu Atut Khoisiah, mantan Gubernur Banten. Tim Liputan iNews melaporkan.